Pemirsa, meski secara statistik pertemuan Indonesia kalah jauh, tapi selama 90 menit waktu pertandingan, apa saja bisa terjadi. Termasuk mental juara para pemain Garuda yang diharapkan mampu membawa pulang medali emas setelah puasa selama 32 tahun. Ya pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Coach Aji Santoso, pemain timnas era 90-an ini. Coach, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Coach, kalau kita melihat ya, di atas kertas kita kalah, Coach. Tapi di mana sebenarnya lini mana yang bisa kita maksimalkan untuk memenangkan laga pamungkas nanti malam, Coach? Ya, yang pertama Mbak Elisa ingin saya sampaikan untuk pertandingan final ini. Yang pertama, pemain-pemain tidak boleh melihat statistik. Pemain-pemain tidak perlu mempercayai historis. Ya, karena apa? Karena SEA Games kali ini suasana berbeda, materi pemain berbeda, pelatih juga berbeda. Saya berharap seluruh pemain Indonesia tidak terpengaruh dengan statistik. Karena perlu diingat bahwa saat ini timnas kita memiliki kemampuan yang merata. Kita tahu Thailand memang bagus. Tetapi jangan lupa bahwa tim kita sendiri juga memiliki materi-materi yang sangat merata dari penjaga gawang sampai pemain depan. Untuk itu saya berharap pemain-pemain bisa percaya satu sama lain. Dan yang perlu diingat adalah pertandingan final ini adalah mental juga sangat menentukan. Untuk itu, di mana mereka berpikir statistik, mereka berpikir historis itu tidak boleh lagi. Kalau ini bisa dihilangkan, kita insya Allah bisa memenangkan pertandingan. Contoh yang paling pasti ketika melawan Vietnam, orang banyak menjagokan Vietnam. Ya, statistik juga Vietnam lebih bagus, tapi ternyata di lapangan pemain-pemain kita bisa membalikkan keadaan dengan menang 3-2. Untuk itu saya berpesan dan saya sangat yakin pesan ini sudah disampaikan oleh Coach Indra, tidak perlu lagi percaya dengan historik. Seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau kita lihat, Coach, apa mungkin yang harus dimaksimalkan pemain kita untuk tadi meredam serangan lawan, apalagi tadi kan di Thailand juga ada tiga, kita bilang saja 3 killer tadi pemain Thailand itu. Iya. Jadi yang pertama, pemain harus rapi dalam hal bertahan. Baik bertahan di belakang, di tengah maupun di depan. Karena kita tahu ketika pertandingan melawan Vietnam ada gol bunuh diri itu karena sedikit panik. Jadi menurut saya, kalau pemain-pemain Thailand melakukan penyerangan, pemain-pemain bertahan kita tetap rapi, tetap tenang, tidak perlu panik. Karena di dalam sepak bola itu hal yang biasa. Tim mendapatkan serangan dari lawan, itu hal yang biasa. Menurut saya yang paling penting adalah jangan panik, tetap harus fokus, tetap organisasi pertahanan harus dipertahankan sebaik mungkin. Karena kita tahu 3 penyerang mereka memang cukup berbahaya, tetapi jangan lupa pemain belakang-belakang kita juga memiliki satu duel baik bola bawah maupun bola atas cukup bagus. Ada Ricky Risto, ada yang lain. Jadi menurut saya yang terpenting adalah mental pemain untuk tenang dalam menghadapi pertandingan final malam nanti. Nah, ini juga yang menjadi menarik, Coach. Kita tahu kalau ketenangan juga berasal dari percaya diri juga berasal dari dalam tim. Betul. Kita tahu bahwa ada Arhan Pratama yang akan absen nanti malam. Padahal sama-sama menyaksikan kemenangan di laga semifinal kan Arhan memiliki peran penting dari lemparan jauhnya. Apakah ini juga akan mengganggu atau apa yang harus dilakukan oleh Indra Syafri tanpa Arhan nanti malam? Apakah ada taktik baru nih, Coach? Iya. Betul. Yang pertama memang Arhan merupakan salah satu taktikal untuk memenangkan pertandingan di mana pemain ini memiliki satu kelebihan lemparan ke dalam yang sangat jauh dan itu terbukti 2 gol tercipta dari lemparan Arhan. Di saat nanti malam itu tidak ada Arhan lagi, tidak ada taktikal lemparan through in yang langsung jadi gol. Tetapi menurut saya ini adalah kesempatan pemain lain untuk membuktikan bahwa pemain ini memang layak untuk diberi kesempatan, memang layak untuk bermain. Jadi ini menurut saya satu kesempatan buat pemain pengganti Arhan. Yang kedua, saya sangat yakin Coach Indra Syafri akan merubah taktikal salah satu senjata yang dimiliki dengan lemparan. Tetapi malam ini Arhan tidak bisa main. Saya sangat yakin Coach Indra Syafri sudah mengantisipasi ini. Bagaimana untuk pertandingan melawan Thailand nanti pemain-pemain bisa tampil maksimal. Nah, kalau tadi dari lemparan kita lihat peran lini tengah, Coach. Peran lini tengah Garuda ini kan dinilai mumpuni selama gelaran SEA Games. Ada juga kita lihat Marcelino di sini serta ada Beckham Putra dan juga Fatur Rahman yang kerap menjadi pemecah kebuntuan.
Anda setuju dengan Iya. ini, Coach? Atau harus ada taktik lainnya kah di lini tengah ini? Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat bahwa kekuatan tim kita ini merata, terutama di lini tengah kita memiliki pemain Marcelino yang kita tahu kualitasnya. Yang kedua Beckham juga memiliki kualitas yang bagus. Di situ juga mungkin ada Witan Sulaiman. Pemain-pemain ini matang. Saya lihat dampak dari kompetisi kita ini berdampak kepada timnas saat ini. Kita tahu sekarang levelnya pemain kita dengan Vietnam hampir tidak ada perbedaan, kita bisa menang, sama pun juga dengan Thailand. Jadi menurut saya bisa juga nanti pemain-pemain tengah ini menjadi pemecah kebutuhan, karena tentunya pemain-pemain depan kita akan dijaga ketat oleh pemain belakang lawan. Untuk itulah dibutuhkan improvisasi, dibutuhkan kecerdikan pemain tengah untuk bisa menembus pertahanan lawan, Mbak. Oke, baik. Coach, di awal Anda katakan tadi tutup sudah terkait dengan statistik. Jangan pikirkan itu. Tapi kita juga ingat, Coach, ada sebuah sejarah yang pernah mencatat bahwa Anda menjadi pemain timnas saat mengalahkan Thailand di final SEA Games di 1991 kala itu. Bersama, koreksi bila saya salah, Rocky Putire, Roby Darwis, dan lainnya ya, Coach ya. Betul, ya betul. Ini mungkin bisa menjadi betul. semangat buat teman-teman Garuda Nusantara bahwa kita pernah mengalahkan Thailand. Apa mungkin, Coach, yang dibutuhkan rekan-rekan kita atau Garuda Nusantara kita saat bermain partai puncak untuk melepaskan dahaga emas ini? Betul, betul. Jadi menurut saya yang perlu menjadi motivasi buat pemain-pemain untuk bisa memenangkan pertandingan nanti bahwa tim Indonesia sudah 32 tahun tidak pernah mendapatkan emas. Jadi ini menurut saya satu motivasi yang sangat bagus bagaimana pemain-pemain ini bisa mencetak sejarah tinta emas dengan mendapatkan emas kembali yang setelah 32 tahun tidak pernah mampir di Indonesia. Jadi menurut saya ini mudah-mudahan menjadi fighting spirit pemain untuk bisa mencatatkan tinta emas dengan mengalahkan Thailand. Tetapi jangan lupa ini perlu perjuangan keras. Thailand juga tim bagus, tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada pemain dan saya sangat yakin ini disampaikan sama ketiga, jangan percaya dengan historis, jangan percaya dengan statistik. Itu tadi, karena masanya sudah berbeda, situasi tim berbeda, materi pemain berbeda, jadi tidak ada alasan pemain akan sedikit grogi dengan melihat statistik. Seperti itu, Mbak. Baik, terakhir, Coach, prediksi skor untuk laga puncak nanti malam berapa nih, Coach, kira-kira? Ya, ini menurut saya cukup sulit ya, karena pemain-pemain ini sama-sama memiliki kualitas yang bagus, tetapi saya memohon pemain Indonesia main dengan karakter selama ini, mulai dari penyisian, mulai dari semifinal sampai final, jangan dihilangkan karakternya. Yang perlu ditingkatkan adalah mental fighting spirit, karena kalau kedua tim memiliki kemampuan seimbang, yang berbicara adalah mental, kekuatan mental dan kekuatan fisik. Untuk skor saya mungkin agak sulit, tetapi saya berharap sebagai warga negara Indonesia yang pernah juga main di SEA Games mendapatkan emas, mudah-mudahan adik-adik saya ini bisa meraih emas kembali. Baik, kita akan nantikan bagaimana aksi Garuda Nusantara bisa meraih emas dan menghilangkan dahaga kita selama 32 tahun ini ya. Terima kasih, Coach, tentunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Coach Aji Santoso.